Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini kita akan berbincang dengan sosok yang mungkin pemirsa tahu dan kenal. Ada di samping saya, ini adalah Kepala Dinas Kominfo Kota Salam. Beliau adalah Abdul Saman Sinaga. Nah, ini kiprah sosok beliau ini banyak, ini di pemerintahan. Nah, kali ini, di pagi ini kita akan berbincang berkenaan dengan peran Kominfo di daerah. Mbak Kadis, sepertinya akhir-akhir ini ya semenjak wali kota kita Haji Rashid Bancin, ya tentunya kita bisa langkah lebih maju nampaknya ini Pak Kadis ya. Nah, bagaimana Pak Kadis ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini asik nih, suasana yang pagi yang cukup cerah ini, tentu menambah energi kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Tentu dalam hal ini, yang pertama Pak Zainal, kita mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak Wali Kota kita, Pak Rashid, bersama Pak Nasir, selaku menahkodai Kota Salam ini sesuai menurut slogan yang disampaikan selama ini. Salam ini harapan baru, wajah yang baru. Harapan baru. Hal ini sudah mulai kita terasa, ya. Sudah mulai terasa khususnya di bidang dinas kita di Kominfo ini. Yang selama ini yang kita rasakan bahwa Kominfo ini terkesan memang hanya pelengkap struktur pemerintahan. Akan tetapi kalau kita melihat sebagai peran atau tupoksi dari para Kominfo itu sendiri dalam sebuah pemerintahan daerah, ya, dalam melaksanakan umum pemerintahan daerah, komunikasi, informatika, persandian dan statistik, termasuk pengelolaan SPBE kita. Ya. Di sini sebenarnya peran semua stakeholder ini sangat kita harapkan, ya, untuk mendukung dan mensupport pemberian informasi dan data dari sebuah stakeholder sehingga ranahnya di Kominfo. Ya. Nah, itu. Jadi Pak Wali Kota, Pak Rashid Bancin udah mendorong kita ini sepenuhnya ini, ya, membuka ruang selebar-lebarnya kita ini untuk berekspresi dan berkiprah sesuai menurut tupoksi kita sebagai Kominfo. Ya. Karena banyak nih Pak Kadis kan, ada kita perannya di istilahnya ada PPID, mengelola, ya, PPID. Jadi kemudian lagi kita sebagai wali data. Ya. Nah, ini kan besar kali. Dan hal-hal lainnya juga banyak. Ini kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya kan. Ada juga Perpres 95 tahun 2008 tentang SPBE. Ada juga tentang Perpres 39 tentang Satu Data Indonesia. Tiga hal ini ya mungkin turunannya di Undang-Undang KIP, Keterbukaan Informasi, ya, Publik. Nah, seperti itu. Nah, saya pikir menjadi bagian kita nih pemirsa, bahwasanya apa yang dilakukan Wali Kota hari ini Pak Kadis ya, tentu menginspirasi semuanya kita untuk semua bergerak nih Pak Kadis. Makanya Pak J selaku Kabid ya IP merupakan angin segar bagi kita ini. Pak Wali sudah pernah menjamu kita di ruangannya beberapa minggu yang lalu, dan sekaligus beliau nimbrung bersama dengan Pak Wakil melihat kondisi kita di Kominfo ini, bahwa kita memang sangat memperhatikan ini, sarana prasarana dan faktor pendukung lainnya. Kita berharap di tahun 2026 ini apa yang kita rekomendasikan, apa yang kita mohonkan kepada pimpinan kita, Pak Wali Kota ini bisa terwujud ini. Insyaallah. Nah, seperti drone kita, seperti alat elektronik, faktor pendukung yang lain, kan nggak mungkin layak HP-HP yang seperti ini dengan kamera yang daya cukup rendah. Ya, kita berharap itu yang berkelas lah, seperti HP Android, apa namanya? iPhone itu merupakan kebutuhannya. Nah, kebutuhan kita. Bukan pemborosan itu kan? Bukan. Sesuai dengan zamannya gitu ya. Sesuai dengan zaman kita. Jadi jangan jadul lah kita kan. Jangan jadul. Maka kita berbanding lurus dengan program kita yang kita sampaikan sama Pak Wali Kota. Sebelum tahun anggaran dieksekusi oleh para SKPK di tahun 2026. Kita berharap Pak Wali Kota memerintahkan semua SKPK untuk podcast di ruangan kita. Maka kita kemarin sudah lakukan perintah Pak Wali Kota, kita buat IG, kita buat Facebook, kita buat TikTok, ya, medsos lah, media-media stream itu, dan radio
radio kita ada ini, radio suara. Mereka tuh Pak Wali udah perintahkan hidupkan. Dan akan kita buat secara live. Itu bentuk sebagai keseriusan Pak Wali itu untuk keterbukaan informasi publik. Ya, transparansi. Transparansi. Semua SKPK. Ya. Program apa yang akan dilakukan. Nah, kita berharap Pak Wali Kota sebagai membuka acaranya di saat podcast nanti. Ya, podcast. Di saat podcast baru diikuti oleh beberapa SKPK nanti. Ini kan bagian daripada podcast ini Pak Kadis kan, bincang pagi. Iya. Jadi ini sangat serius nih, Pak Wali sangat mengharapkan ini. Saya berterima kasih ya atas nama organisasi di Kominfo di sini, perhatian yang serius dari Pak Wali ini. Ya, jadi itu yang kita harapkan. Sehingga memang betul-betul Kominfo ini peran pentingnya sebagai kontribusi sebuah daerah itu jelas. Apalagi didukung Pak Jenderal sebagai PPID, sebagai wali data. Bukan dalam pengertian wali data ini sejajar dengan wali kota matahari kembar, bukan itu maksudnya. Wali data itu Pak Kadis, bukan saya. Seperti itulah. Jangan orang menafsirkan ada matahari kembar. Artinya begini Pak Kadis kan, jadi peran kita besar, besar untuk bisa berbuat untuk daerah sesuai dengan peran kita, yakni adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Nah, inilah hal ini besar menurut kita Pak Kadis kan. Dan kedepannya Pak Jai, saya berharap semua masyarakat, baik yang bergerak di bidang LSM, baik yang bergerak di jurnalis, media yang lainnya itu tak bosan-bosannya silaturahmi ke kantor kita ini. Ya, nah. Masyarakat jangan sederhana mengartikan bahwa keterbukaan informasi publik itu semau gue, sesuka hati. Ada prosedur aturan yang harus dilakukan. Ada sistem. Ada yang memang bisa kita berikan ke publik. Ada yang memang dokumen negara itu tidak bisa kita kasih kepada publik. Ada dua informasi nih Pak Kadis. Satu informasi publik, satu informasi pengecualian. Nah itu kalau pembahasannya luas dan Pak Kadis ya. Seperti itu. Jadi jangan terkesan kita nanti ada yang kita tutup-tutupi. Kita diatur oleh undang-undang. Berkaitan dengan tadi program podcast kita nanti tadi Pak Kadis kan, tentu berharap kepada kepala SKPK atau stakeholder lainnya lah, masyarakat, ya kan, kita terbuka. Saya berharap pada masyarakat Kota Suku Salam tunggu di tahun 2026 program kita akan kita launching dengan opening Pak Wali Kota nanti di ruangan podcast kita sekarang lagi tahap pembenahan, walaupun dengan anggaran swadaya ya terbatas, sangat terbatas. Pak Wali tahu itu. Dengan kondisi kita. Dengan kondisi kita ini Pak Wali pernah berjumpa dengan saya geleng-geleng kepala. Ya, apa arti daripada body language bahasa tubuh beliau itu Allahu a'lam bishawab. Nyatanya dia merespon sangat baik, sangat positif. Intinya kita merespon dan bekerja. Ya. Nah, itu Pak Kadis. Insya Allah kepada warga masyarakat Kota Suku Salam, apa visi misi daripada Wali Kota, apa kontribusi dan peran serta sebuah organisasi informatika akan kami bekerja secara maksimal. Optimal ya, sangat optimal. Didukung oleh putra-putri daerah kita yang sangat potensial ini. Artinya begini Pak Kadis, ya kepada masyarakat, ya siapapun dia, stakeholder lainnya, kami sangat menanti. Ya, jadi yang tokoh-tokoh yang ingin kita ajak bincang-bincang, ya kan? Nanti kita tidak cuma hanya sebatas kepala SKPK atau apapun siapapun dia. Pelajar ini kita banyak hal-hal ini sebenarnya Pak Kadis ya, yang perlu kita blow up ya kan. Sebagai closing steps saya Pak J, karena waktu kita juga terbatas ini hari Jumat ya. Pertama ucapan terima kasih kembali tak bosan-bosannya kami sampaikan kepada Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang telah membuka ruang kepada kita untuk berekspresi dan berkiprah sesuai untuk tupoksi kita. Nah, harapan kami selanjutnya dukung kami sepenuhnya, baik secara moral maupun secara dana yang paling penting ini. Nah, ditambah dengan kantor kita sekarang ini memang immaterial ya. Jadi untuk itu kepada warga masyarakat jangan khawatir terhadap perkembangan zaman digital sekarang ini ya. Itu banyak nilai positifnya. Bukan hanya sekedar tontonan tapi ada tuntunan di dalamnya. Ya. Jadi untuk itu nantikan kami untuk di tahun 2026 Pak J. Saya pikir demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Pak Mirsa, mungkin bincang pagi kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Kadis tadi, bahwasanya Kominfo akan berkiprah sesuai dengan tusinya
dan kita perlu dukungan pemerintah dan juga masyarakat Kota Cebu Selatan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan berjumpa kita nanti untuk episode berikutnya. Ya, oke, dadah.